Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menjelaskan mengenai tugas LMS topik 1 Filosofi Pendidikan Indonesia yang bertema kontekstualisasi perjalanan pendidikan nasional. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, izinkan saya juga memperkenalkan diri. Nama saya Dewi Hanawati, asal Prodi Pendidikan IPS PPG Prajabatan, gelombang 1 tahun 2022, kelas A, asal LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Perjalanan pendidikan itu mengalami transformasi perkembangan pendidikan dimulai pada sebelum kemerdekaan. Perkembangan pendidikan dan pengajaran di Indonesia bermula sejak kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia dan membentuk negara koloni di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Belanda pada saat itu menganggap Indonesia hanya sebagai objek perdagangan. Pendidikan dan pengajaran dilaksanakan sepenuhnya oleh para kaum misionaris pendeta Kristen. Belajar membaca, menulis, dan berhitung dilaksanakan hanya seperlunya dalam mendidik. Selebihnya hanya dimanfaatkan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Tahun 1816, kekuasaan Belanda jatuh di bawah pemerintahan Napoleon Bonaparte dan mengeluarkan peraturan dalam pendidikan disebut dengan pemeliharaan pengajaran pada tahun 1818. Tahun 1854 terdapat pasal yang mengatur mengenai pendidikan dan pengajaran. Di antaranya Pasal 125 yang berbunyi pengajaran negeri adalah hal yang senantiasa menjadi perhatian gubernur-gubernur jenderal. Pasal 126 selanjutnya ditetapkan bahwa pemberian pengajaran kepada anak-anak bangsa Eropa diperbolehkan secara bebas. Dan pasal 127, aturan tersebut dijelaskan bahwa jangan sampai ada anak Eropa yang tidak mendapatkan pengajaran. Untuk bangsa Indonesia sendiri, pendidikan sudah diatur pada pasal 128 yang menjelaskan bahwa Gubernur Jenderal memastikan pendirian sekolah setidaknya untuk penduduk asli bangsa Indonesia. Kemudian, atas prakarsa peraturan perundang-undangan pasal 128 tersebut, muncullah sekolah kabupaten pada tahun 1854 yang dilaksanakan oleh Gubernur Jenderal Pemerintah Hindia Belanda, namun pendidikan hanya untuk mendidik calon-calon pegawai, kemudian dijadikan pembantu usaha dagang mereka. Di tahun yang sama lahirlah Sekolah Bumi Putra yang hanya memiliki 3 kelas, sedangkan gurunya berasal dari Quick School. Quick School ini merupakan sekolah yang melahirkan calon-calon guru hebat pada zaman Hindia Belanda. Kemudian pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran pada calon mantri hingga dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Dari kebijakan-kebijakan tersebut, pada abad awal ke-20, lahirlah organisasi Budi Utomo pada tahun 1908, yang mana tujuannya ini adalah memajukan pendidikan terutama di kalangan rakyat Indonesia sendiri dengan memberikan dana beasiswa kepada orang-orang Indonesia. Kemudian tahun 1912 Raden Ajeng Kartini
memperjuangkan kaum wanita dengan mendirikan sekolah khusus perempuan. Dan pada tahun 1920 lahirlah cita-cita baru untuk perubahan secara radikal dalam pendidikan dan pengajaran, yaitu dengan pendirinya Bapak tokoh pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara yang mendirikan Taman Siswa. Kemudian Taman Siswa ini meluas hingga pendirian perguruan Taman Siswa pada tahun 1922 pertama di Yogyakarta. Kemudian perguruan Taman Siswa ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Borneo, Sulawesi, dan Sunda Kecil. Berakhirnya masa Hindia Belanda akibat menyerahnya Belanda kepada Jepang, sehingga kekuasaan diserahkan kepada Jepang pada saat itu, dan Indonesia memasuki masa zaman pendudukan Jepang. Pendidikan pada masa kependudukan Jepang di Indonesia disebut dengan Hakoichiyo. Nah, Hakoichiyo ini adalah sebagai propaganda untuk mengajak Indonesia dalam rangka mencapai kemakmuran bersama Asia Raya. Karena pada saat itu Jepang pada Perang Dunia Kedua sedang berlomba atau ingin melawan sekutu di dalam Perang Dunia Kedua ini. Pelajar setiap hari, terutama pada pagi hari, harus mengucapkan sumpah setia kepada Kaisar Jepang, lalu dilatih kemiliteran dan juga mengganti bahasa Belanda menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan di sekolah. Kemudian masuk pada era masa awal kemerdekaan hingga Orde Lama dipimpin oleh Presiden Insinyur Soekarno. Pendidikan pada masa awal kemerdekaan tahun 1945 lebih menekankan pada penanaman semangat patriotisme. Kemudian pada masa Orde Lama tahun 1945 hingga 1950, sistem pendidikan periode ini mulai dari pendidikan rendah, yaitu sekolah rakyat atau sekarang setara dengan sekolah dasar, sampai pendidikan tinggi, yaitu sekolah tinggi Republik. Sedangkan pada periode 1950 hingga 1966 hanya melanjutkan dan mengimplementasikan kebijakan mengenai sistem pendidikan yang telah diatur sebelumnya pada masa awal kemerdekaan. Ketika Insinyur Soekarno lengser digantikan dengan Presiden Soeharto. Pendidikan pada masa Orde Baru pada tahun 1968 hingga 1998 terdiri dari pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Kurikulum pada masa Orde Baru ini terdiri dari kurikulum 1968 berisi kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Penekanannya hanya dalam segi intelektual. Lalu ada kurikulum 1975 ditekankan agar lebih aktif dan efisien berdasarkan MBO atau Management by Objective. Selanjutnya kurikulum 1984 berisi proses skill approach model CBSA atau cara belajar siswa aktif, atau juga dikenal dengan SAL, Student Active Learning. Selanjutnya, kurikulum 1994 berisi muatan nasional dan muatan lokal. Masuk pada pendidikan masa reformasi yang saat ini sudah ada
Ada 6 presiden yang melanjutkan pendidikan di era masa reformasi ini. Pada kurikulum 1994, ketika pada era Soeharto, digunakan pada masa pemerintahan B.J. Habibie juga, karena telah mengalami penyempurnaan pada masa pemerintahan Gus Dur. Pendidikan pada masa pemerintahan Megawati mengalami perubahan dalam tatanan, antara lain diubahnya kurikulum tahun 1994 ke kurikulum 2000 menjadi kurikulum 2022 setelah disempurnakan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, yaitu kurikulum dalam orientasinya dalam pendidikan fokus pada 3 aspek utama yang dikembangkan, antara lain aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Kemudian kebijakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disahkan pada 8 Juli tahun 2003 yang memberikan dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan, dan menjunjung HAM. Selanjutnya, pada masa era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 masih berlaku ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Setelah penetapan UU tersebut disusul dengan pergantian kurikulum KBK menjadi KTSP, atau yang kita kenal yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan, berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. KTSP merupakan kurikulum operasional yang dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. KTSP ini terdiri dari tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan serta silabus. Kemudian seiring berjalannya waktu, kurikulum ini mengalami beberapa perubahan kembali, yaitu dengan diganti KTSP menjadi kurikulum 2013, menekankan pada kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan, serta menekankan pada keaktifan siswa untuk mendapatkan pengalaman personalnya melalui pengamatan atau observasi, bertanya, menalar, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan informasi dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian pada saat itu Indonesia dilanda wabah pandemi COVID-19 sehingga kurikulum 2013 tidak relevan lagi digunakan ketika masa COVID. Kemudian Kementerian Pendidikan mengganti dengan kurikulum darurat disesuaikan dengan kondisi pembelajaran di wilayah masing-masing. Kebijakan yang diambil pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut untuk meringankan kesulitan belajar selama pandemi. Kurikulum darurat ini juga diterapkan untuk jenjang pendidikan anak usia dini, SD, SMP, SMA, dan juga SMK. Kemudian kurikulum merdeka yang terakhir di era perkembangan revolusi industri 4.0 yang menekankan kemampuan peserta didik yang mengasah minat dan bakat dengan berfokus pada materi esensial pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Kurikulum merdeka tidak hanya digunakan pada sekolah formal jenjang TK, SD, SMP, SMA, tapi juga dalam perguruan tinggi. Mudah-mudahan dalam perjalanan pendidikan di Indonesia ini
bangsa kita semakin lebih maju dalam kategori pendidikan dan bisa bersaing dengan negara-negara lainnya. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk itu, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.